Perang VOC Belanda vs Portugis Spanyol di Nusantara. Pada tahun 1568 Masehi, provinsi di Belanda dan Belgia atau provinsi kerajaan Spanyol memberontak kepada Raja Philip II dari Spanyol. Pemberontakan ini merupakan bagian dari reformasi Protestan melawan kekuasaan kerajaan Romawi Suci, Habsburg. Tahun 1580 Masehi, setelah Portugis gagal menginvasi Maroko, kerajaan Portugis diinvasi oleh kerajaan Spanyol. Kerajaan Portugis menjadi bagian dari kerajaan Spanyol di bawah Raja Philip II dari dinasti Habsburg. Tahun 1581 Masehi, 7 provinsi di Belanda mendirikan Republik Belanda di bawah Pangeran Willem van Oranje, dan melanjutkan perang kepada kerajaan Spanyol Portugis. Akibat perang tersebut, Portugis mengembargo Belanda, Inggris dan Perancis untuk rempah-rempah dari India dan Nusantara. Tahun 1602 Masehi, setelah ekspedisi Cornelis de Houtman, Belanda mendirikan kongsi dagang VOC untuk mengambil alih perdagangan rempah Portugis. Tahun 1605 Masehi, VOC Belanda sukses menggulingkan kedudukan Portugis Spanyol di Ambon, Benteng Victoria. Sebelumnya Portugis kalah perang dengan Ternate pada tahun 1575. Tahun 1606 Masehi, armada VOC Belanda bertempur dengan armada Portugis Spanyol di Tanjung Racado, Tanjung Tuan, Malaysia, setelah sebelumnya armada Portugis gagal menginvasi Aceh pada tahun yang sama. Armada Belanda dipimpin oleh Admiral Cornelis Matelif de Jonge, 11 kapal, sedangkan Portugis Spanyol dipimpin Raja Muda Martim Afonso de Castro, 9 kapal. Armada VOC Belanda dipukul mundur oleh Portugis. Tahun 1616 Masehi, Gubernur Spanyol di Manila, Juan de Silva mengumpulkan armada Portugis Spanyol dari Goa, India dan Filipina untuk menyerang VOC Belanda. Armada VOC Belanda bertempur dengan armada Portugis Spanyol di Pelabuhan Malaka. Armada VOC Belanda dipimpin oleh Admiral Stephen van der Hagen, 6 kapal VOC Belanda sukses membajak 1 kapal dan menghancurkan 2 kapal Portugis. Sebelumnya armada Portugis Spanyol, 4 kapal, diserang oleh armada Aceh, 1 kapal Portugis hancur pada September tahun 1615. Tahun 1619 Masehi, VOC dipimpin J.P. Cowen menaklukkan kota pelabuhan Jayakarta dari Pangeran Jayawikarta, Banten. Portugis sebelumnya diusir dari Sunda Kelapa, Jayakarta, pada tahun 1527 Masehi oleh Demak. VOC kemudian mendirikan kota Batavia sebagai markas utama kongsi VOC di Nusantara. Pangeran Jayawikarta dan penduduk Jayakarta, Betawi, terusir. Tahun 1621 Masehi, VOC menaklukkan Kepulauan Banda dan membantai penduduknya. Perdagangan rempah pala dikuasai oleh VOC Belanda sepenuhnya. Tahun 1640 Masehi, setelah kematian Raja Philip III dari Spanyol, Catalonia dan Portugis memberontak kepada kekuasaan Spanyol. Portugis berhasil melepaskan diri dari Spanyol, Habsburg. Namun Republik Belanda masih berperang dengan kerajaan Portugis. Tahun 1641 Masehi, VOC Belanda bersama Kesultanan Johor, penerus Kesultanan Malaka, menyerang Portugis di Malaka. Serangan ini berhasil menggulingkan Portugis dari Malaka. Malaka kemudian dikuasai oleh VOC Belanda. Akhir abad 17 kekuasaan Portugis di Nusantara tereduksi hanya di Kepulauan Solor, Flores dan Timor. Basis Portugis di Pulau Macau, China, rutin diserang oleh basis VOC di Pulau Taiwan. VOC Belanda berhasil mengusir Portugis di Jepang dan mendapatkan pos permanen di Pulau Dejima, Nagasaki. VOC Belanda berhasil mengusir Portugis dari Sri Lanka. Basis Portugis di Goa, India tetap dapat bertahan. Pada Perang 7 tahun dari tahun 1756 sampai tahun 1763, Kerajaan Inggris dan Kerajaan Perancis berperang di 4 benua Eropa, Amerika, Asia dan Afrika, baik secara langsung maupun melalui perusahaan dagangnya. Wilayah Indonesia sendiri sebagai pusat perdagangan rempah turut diperebutkan oleh kedua kerajaan Eropa tersebut. Pada tahun 1760 armada Perancis Compagnie Française des Indes Orientales, CFIO, pimpinan Jean-Baptiste Charles Henry Hector Comte d'Estaing menyerang pos-pos milik EIC Inggris di Sumatera, dari Tapian Nauli di Sumatera Utara hingga Krui di Lampung. Republik Belanda sendiri di Eropa menetapkan bahwa mereka netral dalam Perang 7 tahun tersebut. Namun VOC Belanda di Indonesia lebih condong dalam membantu CFIO Perancis mengalahkan EIC Inggris dengan imbalan pos-pos EIC Inggris yang direbut CFIO Perancis.
Setelah bertempur selama 4 bulan, dari Februari hingga Mei, pasukan CFIO Perancis yang 3x lebih sedikit jumlahnya dibanding pasukan EIC Inggris yang bertahan di benteng-benteng dapat menggulingkan pasukan Inggris di pesisir barat Sumatera. Bengkulu dengan Fort Marlborough-nya sebagai pusat kekuatan Inggris di Sumatera dapat direbut oleh pasukan CFIO Perancis. Namun setelah Perang 7 tahun berakhir, Perancis mengembalikan pos-pos yang didudukinya kepada Inggris. Perang Perancis-Belanda dengan Inggris di Indonesia, bagian dari Perang Napoleon. 1803 Perang Napoleon berkobar di Eropa. Perang ini merupakan kelanjutan dari perang saat revolusi Perancis untuk menyebarkan ide revolusi dan menggulingkan kekuasaan monarki lama di Eropa. 1808 Republik Belanda diduduki oleh Kekaisaran Perancis pimpinan Napoleon Bonaparte dan diubah menjadi kerajaan dengan Louis Lodewijk Napoleon sebagai raja pertamanya. Kepala negara Belanda, Pangeran William kelima van Oranje mengungsi ke Inggris. H.W. Daendels, seorang Belanda yang menjadi jenderal di ketentaraan Perancis ditunjuk menjadi gubernur jenderal di Hindia Belanda Indonesia, mewakili Kekaisaran Perancis. November tahun 1810 armada Inggris berhasil mengalahkan armada Perancis di Kepulauan Mauritius, Ile de France, Samudra Hindia. Februari tahun 1810 armada Inggris berhasil merebut posisi Perancis Belanda di Kepulauan Maluku dan Sulawesi. April tahun 1811 Jan Willem Janssens ditunjuk oleh Kaisar Napoleon menjadi gubernur jenderal di Indonesia menggantikan Daendels. Agustus tahun 1811 armada Inggris mendarat di Cilincing, Jakarta. Dalam beberapa hari, pasukan Perancis Belanda dipukul mundur dan pertahanan terkuat di Fort Cornelis Jatinegara, Jakarta jatuh ke tangan Inggris. Gubernur Jenderal Janssens melarikan diri ke Buitenzorg, Bogor. Sumeneb, Madura, jatuh ke tangan Inggris pada bulan yang sama. September tahun 1811 Cirebon, Tegal dan pertahanan terakhir Perancis Belanda di Pulau Jawa, Salatiga, jatuh ke tangan Inggris. Perancis Belanda menyerah kepada Inggris. Keresahan dalam masyarakat Tionghoa dipicu oleh represi pemerintah dan berkurangnya pendapatan akibat jatuhnya harga gula yang terjadi menjelang pembantaian ini. Untuk menanggapi keresahan tersebut, pada sebuah pertemuan Dewan Hindia, Radvan Indi, Badan Pemimpin Verinik de Ostindische Company, VOC, Gubernur Jenderal Adrian Falkenir menyatakan bahwa kerusuhan apapun dapat ditanggapi dengan kekerasan mematikan. Pernyataan Falkenir tersebut diberlakukan pada tanggal 7 Oktober tahun 1740 setelah ratusan orang keturunan Tionghoa, banyak diantaranya buruh di pabrik gula, membunuh 50 pasukan Belanda. Setelah pembantaian etnis Tionghoa di Batavia oleh VOC Belanda pada Oktober tahun 1740, banyak yang melarikan diri ke pantai utara Jawa yang masih di bawah Kesultanan Mataram. Adalah Adipati Witioningrat Ingkiat, dan Raden Panji Margorono, Tan Pan Chiang, bangsawan Mataram Muslim Tionghoa keturunan ulama Tiongkok yang menerima pengungsi Tionghoa dari Batavia. Di lain pihak, Susuhunan Pakubuwono II penguasa Mataram juga membenci VOC Belanda dan bersekutu dengan komunitas Tionghoa Jawa untuk melawan VOC di pantai utara Jawa. Perang dimulai pada Mei tahun 1741 dari Lasem dan menyebar ke pantai utara Jawa. Pada tanggal 27 Juli tahun 1741, pasukan Tionghoa, Muslim dan tradisional, yang dikenal dengan Laskar Dampo Awang Lasem, berhasil menguasai Jepara dan menduduki tangsi-tangsi VOC di kota-kota tersebut. Perlawanan kemudian dilanjutkan untuk mengepung kedudukan VOC Belanda di Semarang. Kepemimpinan Adipati Witioningrat dan Raden Panji Margorono diabadikan dengan julukan Tan Oi Ji Sian Seng, yang memiliki arti dua tuan terhormat dari keluarga Tan dan Oi. Peristiwa heroik ini diabadikan dalam sastra Mataram, Babat Tanah Jawi, pada 1788 dan oleh komunitas Tionghoa didirikan Klenteng Gyeongbyo untuk menghormati jasa kedua pahlawan tersebut di Lasem pada 1780. Perang Jepang vs Belanda dan Sekutu, Amerika Serikat, Inggris dan Australia. Tanggal 10 Mei tahun 1940 kerajaan Belanda diinvasi oleh Republik Jerman di bawah Partai Nazi, setelah pertempuran 7 hari negeri Belanda dikuasai oleh Nazi Jerman.
Pemerintahan Kerajaan Belanda mengungsi ke Kerajaan Inggris. Kolonial Belanda, Kolonial Inggris, Kolonial Amerika dan Australia membentuk blok pertahanan ABDA, American British Dutch Australia, di Hindia Belanda untuk melawan kekuatan Kekaisaran Jepang. Tanggal 8 Desember tahun 1941 pemerintahan Kerajaan Belanda di pengungsian mengumumkan perang terhadap Kekaisaran Jepang. Kolonial Belanda mempersiapkan diri dari serangan Kekaisaran Jepang. Kekuatan Jepang menyerang dari 3 arah di utara, ke Semenanjung Malaya, Armada Barat, Utara Kalimantan, Armada Tengah, dan Kepulauan Maluku, Armada Timur. Tanggal 29 Desember tahun 1941 Singkawang, Kalimantan Barat, diserang dan dikuasai Jepang, Belanda dan Inggris mundur ke Sampit dan Pangkalanbun. Tanggal 11 Januari tahun 1942 Tarakan, Kalimantan Utara, diserang dan dikuasai oleh Jepang, ladang minyak dihancurkan oleh Belanda agar tidak jatuh ke tangan Jepang. Tanggal 12 Januari tahun 1942 Manado, Sulawesi Utara, diserang oleh Jepang, Lanut Langowan diambil alih Jepang. Tanggal 23 Januari tahun 1942 Jepang menyerang dan menduduki Balikpapan, Kalimantan Timur, ladang minyak diambil alih Jepang. Tanggal 24 Januari tahun 1942 Jepang menyerang dan menguasai Kendari, Sulawesi Tenggara, Bandara Kendari diambil alih Jepang. Tanggal 30 Januari tahun 1942 Ambon diserang dan dikuasai Jepang, Lanut Laha diambil alih Jepang. Tanggal 4 Februari tahun 1942 armada Belanda Amerika dihabisi oleh pesawat Jepang, kota Makassar, Sulawesi Selatan dan bandaranya jatuh ke tangan Jepang. Tanggal 10 Februari tahun 1942 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, diserang dan dikuasai Jepang, Banda di Martapura diambil alih Jepang. Tanggal 13 Februari tahun 1942 Palembang, Sumatera Selatan, diserang dan dikuasai Jepang, kilang minyak di Pelaju diambil alih Jepang. Tanggal 18 Februari tahun 1942 armada Belanda Inggris Amerika dikalahkan oleh armada Jepang, Pulau Bali jatuh ke tangan Jepang. Tanggal 20 Februari tahun 1942 Pulau Timor diserang dan dikuasai oleh Jepang. Tanggal 27 Februari tahun 1942 armada gabungan Belanda Inggris Amerika Australia dikalahkan oleh armada Jepang di Laut Jawa dekat Surabaya. Tanggal 28 Februari tahun 1942 armada Belanda Amerika Australia yang tersisa melakukan pertahanan terakhir dan dihabisi oleh armada Jepang di Selat Sunda dekat Jawa Barat. Tanggal 1 Maret tahun 1942 pasukan Jepang mendarat di 2 titik di Pulau Jawa bersamaan. 1 di Merak, Banten untuk mengepung pusat pemerintahan kolonial Belanda di Bandung. 1 lagi mendarat di Rembang, Jawa Tengah untuk mengepung pusat industri kolonial Belanda di Surabaya. Tanggal 7 Maret tahun 1942 Jepang mengasau Cilacap, Jawa Tengah, kilang minyak diambil alih oleh Jepang. Tanggal 12 Maret tahun 1942 kolonial Belanda yang terjepit di Bandung dan Surabaya menyerah kepada Jepang. Tanggal 4 April tahun 1942 Sorong di Papua Barat jatuh ke tangan Jepang. Tanggal 12 April tahun 1942 Manokwari di Papua Barat diserang dan dikuasai oleh Jepang. Tanggal 19 April tahun 1942 Jayapura di Papua jatuh ke tangan Jepang, Bandara Sentani dikuasai Jepang. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, 2 hari setelah Jepang menyerah kepada tentara sekutu, maka Indonesia mengambil kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Namun Belanda menolak mengakui proklamasi kemerdekaan tersebut dan beralih menggunakan kekuatan militer guna mengambil kendali proses dekolonisasi yang tak terelakkan. Alhasil, perang yang sengit serta negosiasi yang pelik berlangsung selama 4 tahun penuh.
Meskipun perjanjian telah menciptakan gencatan senjata, Belanda mencoba untuk mengambil alih kembali kendali Indonesia melalui agresi militer Belanda 1 tanggal 21 Juli tahun 1947 sampai 5 Agustus tahun 1947 dan agresi militer Belanda 2 tanggal 19 Desember tahun 1948 sampai 5 Januari tahun 1949. Dengan demikian Indonesia merupakan negeri yang sangat kaya dan makmur. Bangsa-bangsa besar telah berperang demi memperebutkan kekayaan yang terkandung di negeri ini. Para tokoh perjuangan kemerdekaan patut diteladani atas jasa mereka dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan negeri ini dari tangan-tangan penjajah.